Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Felix. Felix apa keterangan? Felix sakit. Terus siapa lagi? Felicia hadir. Felicia keterangannya apa? Oke, hanya 2 orang ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita harus melatih fokus kita supaya kita lebih fokus dalam belajar. Sehingga pelajaran yang kita terima itu lebih dapat dicerna. Nah, di sini ada 4 emoji. Silakan kalian tebak. Yang nomor 1 emoji apa? Terus yang kedua emoji apa? Yang nomor 3? Ayo, apa ini? Iya, lebih tepatnya kecewa. Terus yang 4? Nah, sekarang sticky note yang Ibu bagikan tadi, silakan kalian gambarkan ekspresi kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan hari ini, jujur ya. Sudah? Coba tunjukkan ekspresi yang sudah digambar. Coba diangkat sticky note-nya. Siapa yang ekspresinya sesuai dengan yang nomor 1? Leon dengan Erlin. Kenapa sedih? Saya sangat sedih sekali. Karena kan hari ini saya dimarahi karena tidak melakukan piket sama sekali. Oke, gara-gara tidak piket ya Leon ya, jadi sedih. Kalau Erlin kenapa sedih? Oh, lupa bawa uang jajan. Kira-kira coba, Leon kan tadi sedih karena nggak piket. Gimana cara kalian menghibur Leon supaya tidak sedih lagi? Ajak main. Membantu piket, tapi kan piketnya sudah selesai. Kalau Erlin, seandainya Erlin tadi sedih gara-gara nggak bawa uang jajan, berarti kalian traktir ya. Kalau ditraktir senang nggak Erlin? Senang, happy lagi kan? Oke. Sekarang siapa yang ekspresinya senang atau gembira? Acung. Oke. Yang ekspresinya kecewa. Kiara, Kalisa, dan Daniel. Ya, tadi Kalisa. Kira-kira apa yang membuat Kalisa kecewa? Wah, capek banyak tugas. Tugas apa kira-kira itu? Oh, tugas menggambar. Kalau kalian bantu Kalisa gimana? Gimana caranya? Supaya Kalisa nggak kecewa lagi. Menyemangatinya. Ayo semangat Kalisa. Teruskan tugas menggambarnya. Seperti itu kah? Ya. Oke, sekarang tadi kan ada sebagian yang ekspresinya sedih, ada yang gembira, ada yang kecewa, ada nggak yang marah? Kakak kenapa marah? Ya, uang jajannya hilang. Kira-kira bagaimana ini? Apa yang bisa kalian bantu? Bantu cari. Kalau nggak ketemu bagaimana? Iya, kasih uang. Itu ya. Nah, jadi dari keempat ekspresi tadi itu hari ini seluruhnya ada yang menggambarkan dan mewakili perasaan kalian. Tetapi bagaimanapun caranya kita harus tetap fokus belajar. Oke? Nah, sekarang bagaimana? Kira-kira sudah siap belum belajar? Nah, kalau sudah siap, coba pejamkan mata kalian. Tarik napas selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu tahan napas selama 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan-lahan selama 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ulangi lagi.
Tarik napas lagi selama 4 hitungan, kemudian tahan napas selama 7 hitungan, kemudian keluarkan selama 8 hitungan. Oke, silakan buka mata kalian perlahan-lahan. Bagaimana? Sudah lebih lega? Sudah mendingan ya? Oke, bisa fokus belajar kita? Bisa kita mulai? Oke, sekarang kita mulai belajar hari ini sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu rasio atau perbandingan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, Ibu akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin-kemarin. Yang pertama, karena hari ini kita akan belajar kelompok atau diskusi kelompok, berarti kalian harus menghargai pendapat teman kalian, ya. Baik itu benar pendapatnya maupun yang salah, tetap kita harus menghargai. Terus ketika ingin keluar kelas harusnya izin dulu, menghormati guru dan teman sekelas, menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Intinya jangan gaduh di kelas, oke? Lanjut. Nah, sekarang kita review dulu. Masih ingat tidak bagaimana cara menyederhanakan pecahan berikut? Siapa yang masih ingat? Silakan maju ke depan. Ya, boleh? Melvin, siapa? Jocelyn. Oke, Jocelyn maju. Jocelyn kerjakan yang 6/4. Indri kerjakan yang 2/4 dan Melvin kerjakan yang 6/12. Satu persatu, oke? Ya, kita perhatikan bersama-sama. Benar tidak? Penyederhanaan dari 6/4 adalah 3/2. Benar tidak? Bagaimana prosesnya? 6 kita bagi 2, 4 kita bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini sudah bentuk yang paling sederhana? Sudah, oke. Tepuk tangan untuk Jocelyn. Lanjut, Indri silakan. Oke, betul tidak? 2/8 sederhananya adalah 1/4. Betul? Didapatkan dari apa? Sama-sama dibagi 2. Oke, lanjut. Melvin silakan. Oke. Singkat, padat, jelas. Sama-sama dibagi 6, hasilnya 1/2. Jadi bentuk sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Sampai sini masih ingat? Nah, ini baru kemarin kita pelajari ya. Sekarang kita hanya mengingat-ingat saja. Oke, lanjut. Siapa yang sudah pernah searching atau pernah membuka buku, mempelajari sebelumnya apa sih itu rasio? Ya, coba Jocelyn silakan, boleh berdiri. Ya, apa itu rasio? Rasio adalah satu cara untuk membandingkan suatu satuan dengan satuan yang lainnya dengan besarnya sama maupun besarnya berbeda. Bisa diterima? Oke, kita tampung dulu ya pendapat Jocelyn. Oke, tepuk tangan untuk Jocelyn. Siapa lagi yang mau mengajukan pendapat, Bu? Ya, boleh, Noveli, silakan. Oke, kita tampung dulu ya pendapat kalian ya. Nah, sebelum ke materi, untuk apa sih kita belajar rasio itu? Nah, yang pertama ini dapat disimpulkan membandingkan nilai-nilai praktis. Jadi contohnya bisa membandingkan ketinggian, berat, panjang, dan waktu. Yang kedua, bisa menghitung jumlah komponen tertentu. Contohnya apa? Menghitung warna bulu atau jenis kelamin hewan. Ya, contohnya kayak domba gitu ya. Terus yang ketiga, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Seperti contoh, memilih kemasan sereal yang lebih murah. Nah, biasanya kan kalau cewek, kalau belanja di supermarket atau toko, misalnya barang yang mau dibeli itu parfum. Apa yang kalian pertimbangkan dalam membeli parfum? Selain wangi, selain wangi, harga. Itu kan? Misalnya ada 2 parfum yang sama-sama wangi, satunya mahal, satunya murah. Mana yang kalian pilih? Yang lebih murah. Nah, itu maksudnya ya, manfaatnya. Jadi ada manfaatnya kita mempelajari rasio atau perbandingan. Selanjutnya, nah tujuan kalian itu bisa menjelaskan pengertian rasio. Yang kedua, menjelaskan cara penulisan rasio. Nah, seperti apa cara penulisan rasio? Yang ketiga, kalian bisa menyederhanakan. Terus yang keempat, kalian bisa menyelesaikan masalah rasio dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi. Silakan bentuk ketua, sekretaris, dan anggota per masing-masing kelompok. Ketua itu bertanggung jawab membimbing, memfasilitasi kelompok, dan juga mengarahkan. Sekretaris tahu fungsinya ya, mencatat hasil diskusi kelompok. Oke, lanjut. Nah, kita akan ada teknik penilaian juga. Nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan ada penilaian dari LKPD. Penilaian LKPD ini fungsinya untuk penilaian kelompok. Paham? Nah, terus yang kedua itu ada penilaian individu. Nanti di akhir akan ada penilaian individu berupa tes pilihan ganda. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Tadi masih ingat tidak penjelasan dari Jocelyn dengan Novelli yang menjelaskan rasio itu apa? Masih ingat? Sekarang kita buktikan benar tidak pendapat dari Jocelyn dan Novelli. Kita akan langsung masuk ke video. Oke, simak ya. Rasio atau perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis perbandingan biasa dinyatakan sederhana dan dalam bentuk pecahan. Kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda dapat berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, jumlah benda. Simak contoh berikut. Kemudian, simak contoh berikut ini. Sudah jelas? Apa tadi rasio? Intinya rasio itu adalah kegiatan membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan berat Ya, suatu benda dengan benda lain. Ya, membandingkan harga, membandingkan tinggi, membandingkan apa lagi? Berat badan, jarak, dan masih banyak lain. Tadi di video itu disebutkan juga bahwa perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD. Tolong dijawab ya. Ya, silakan diisi nama kelompoknya masing-masing, anggota, hari dan tanggal. Instruksinya dibaca sebelum mengerjakan. Waktu pengerjaan 30 menit dari sekarang. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Ada yang kurang jelas? Nah, ini ada 3 pernyataan. Nah, yang sesuai dengan foto yang di depan ini. Nah, kalian tinggal jawab sesuai apa tidak gitu. Nih, satu ini sesuai tidak? Pernyataan 1 sesuai tidak? Pernyataan 2 ini sesuai tidak? Gitu. Oke? Ya, silakan disimpulkan dari hasil diskusi. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Ayo, semua harus kerjasama ya. Nah, itu penjelasan dari jawaban kalian tadi. Nah, kalau sudah silakan disimpulkan di kolom yang hijau. Bisa ya? Oke, waktu diskusi 20 menit lagi. Yang tidak paham silakan tanyakan ke ketua kelompok atau ke ibu boleh ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Baik. Ada kesulitan? Tidak. Jangan lupa disederhanakan, oke? 5 menit waktunya. Oke, kira-kira kelompok siapa nih yang akan mempresentasikan ke depan? Kelompok Indria, kelompok Melvin ya, boleh. Oke, silakan kelompok Melvin maju ke depan. Kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok Melvin akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Silakan. Pagi. Hasil diskusi yang telah kami lakukan. Untuk pertanyaan nomor 1, Ya, kelompok yang lain silakan disimak ya. 12 dari 14 orang yang difoto adalah perempuan. Maka pertanyaannya adalah, sesuaikah untuk menyatakan perbandingan dari jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan dalam keluarga Alika? Foto tersebut jumlahnya adalah sesuai. Betul? Oke, lanjut Melvin. Untuk pertanyaan nomor 2, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di foto adalah 2 banding 12. Dan pertanyaan itu adalah sesuai. Setuju tidak?
Oke, setuju. Lanjut. Pernyataan nomor 3. Banyak perempuan dalam foto adalah 10 lebih jumlah daripada laki-laki. Dan ini adalah tidak sesuai. Benar tidak? Tidak sesuai. Ada pendapat yang menyatakan sesuai? Kelompok? Ya, kelompok Leon, silakan ditanggapi. Apa alasannya kalian menyatakan sesuai? Silakan berdiri. Ya, apa alasannya, Leon? Baik, di sini soalnya kan menanyakan apakah pernyataan nomor 3 sesuai untuk menyatakan perbandingan dari jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan dalam keluarga Adita di foto. Di sini banyak perempuan di dalam foto adalah 10 lebih jumlah daripada laki-laki. Kami jawab tersebut dikarenakan jumlah keseluruhan perempuan yang ada dalam foto adalah 12 orang. 12 orang. Iya, Laki-lakinya berapa orang? ada 2 orang. Ya, betul tidak? Lebih 10 dibandingkan laki-laki. Betul tidak? Yang Melvin tadi jawab tidak? Tidak sesuai. Karena apa? Karena di program tersebut kita itu membandingkan antara orang. Ya. Leon mau menanggapi lagi? Tidak. Kira-kira mana yang lebih sesuai? Melvin atau Leon? Jawabannya benar apa? Jawabannya benar adalah sesuai. Begitu ya Melvin, silakan dikoreksi ya. Oke, lanjut Melvin. Perbandingan antara peserta di perempuan dan peserta ini adalah 5 Ada kesimpulan dari kelompok lain yang berbeda mungkin? Tidak. Berarti setuju tidak dengan pernyataan Melvin? Setuju. Oke, lanjut Melvin. perbandingan tadi sebagai laki dengan perempuan itu adalah 27. Dan perempuan dan perbandingan seluruh jumlah laki-lakinya adalah 27. Sehingga kesimpulan yang kami dapat adalah perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dari masing-masing adalah 25 dengan siswa 21 dari nomor laki. Oke, cukup. Oke, silakan diakhiri. Ya, silakan Melvin. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Atau yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, Melvin. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Melvin. Oke, bagus ya. Silakan duduk, Melvin. Oke. Berarti kesimpulan dari LKPD kalian itu hampir sama ya. Nanti LKPD-nya dikumpul di ketua kelompok. Ketua kelompok kasih ke ibu. Oke? Nah, coba dari yang sudah kita pelajari di awal. Tadi di awal kita belajar apa? Kalian sudah bisa belum menjelaskan tentang rasio? Apa coba rasio itu? Coba ibu ingin mendengar pendapat Leon, coba. Oke. Sudah bisa belum menyederhanakan rasio? Sudah. Terus kalian kalau misalkan ibu kasih soal yang di LKPD tadi sudah bisa? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan ada kuis. Silakan ambil HP-nya masing-masing, di web browsernya ketikkan classpoint.app. Sudah? Ada kendala? Ya, kodenya itu ya 26557. Oke. Waktu pengerjaannya 10 menit. Sudah masuk semua? Ada 13 orang, 14 orang sudah masuk? Oke, silakan dikerjakan waktu pengerjaan tiap soal itu 2 menit. Oke, sudah ada 11 orang yang menjawab.
dikerjakan dengan teliti, jangan buru-buru menjawab, oke? Nanti kalau sudah selesai jawab nomor 1, tinggal menunggu waktunya habis. Nanti akan muncul soal yang kedua. Ada yang sudah selesai nomor 1? Yang sudah selesai nomor 1? Oke, yang belum silakan dikerjakan. Jangan buru-buru mengerjakan ya. Teliti-teliti. Oke, sudah habis waktunya. Jawaban yang benar adalah? Iya, kasih bintang untuk yang benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke, sudah jawab semua? Ya. Masih ada yang belum? Tidak ada? Oke. Kira-kira jawabannya benar apa ya? Coba kita lihat jawaban yang benar. Ya, kasih bintang untuk kalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Waktu terus berjalan, baru 9 orang yang menjawab. Ya, 14 orang sudah menjawab. Waktunya hampir habis. Nah, waktunya habis. Kira-kira jawaban yang benar itu apa ya? Iya, kasih bintang untuk jawaban yang betul. Oke, lanjut ke soal keempat. Baru 3 orang yang jawab. Waktunya masih 1 menit 28 detik. Baru 4 orang yang jawab. Bagaimana, soalnya susah tidak? Tidak. Waktunya terus berjalan, hampir habis. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis pemirsa. Kita lihat jawabannya. Oke, banyak jawab yang C ya. Coba kita lihat jawaban yang betul apa? C, betul. Kasih bintang. Nah, sekarang ini soal yang terakhir. Silakan kalian refleksikan menurut kalian pembelajaran hari ini itu bagaimana? Oke, puas 100%. Lumayan seru. Iya. Apa yang iya itu? Sangat puas. Cukup puas. Seru sekali. Puas banget. Yakin puas? Yakin. Masih ada yang belum menjawab? Sudah? Sudah? Kalau sudah selesai, Ibu tutup jawaban. Masih ada yang jawab? Waduh, ini panjang lebar. Siapa yang jawab ini? Ayo. Puas karena saya bisa mengetahui apa itu rasio dan juga fungsi rasio. Setelah itu saya juga bisa melatih kerjasama dengan tim kelompok serta cara menyelesaikan operasi. Tepuk tangan untuk yang panjang lebar ini ya. Siapa? Ataria ya, tepuk tangan. Oke, Ibu tutup jawabannya. Sekarang kita bahas. Masih ada waktu. Tadi ada 4 soal ya. Nah, yang nomor 1 tadi, kasus tinggi badan Maria dan Alpin. Maria 160 cm, sedangkan Alpin 140. Bagaimana perbandingannya? Ya, 8 dibanding 7. Bagaimana caranya? Coba silakan maju ke depan. Ya, silakan Jocelyn. Ya. Iya, sip. Jadi proses yang pertama ini dibagi dulu dengan 2 sehingga menghasilkan 80 banding 70. Setelah itu bagi dengan 20 lagi. Dapatlah 40 banding 35. Setelah itu banding dengan berapa? Bagi dengan berapa ini? Bagi 5. Setelah itu dapatlah hasil yang sederhana yaitu 8 banding 7. Oke, sampai sini paham? Siapa yang jawab betul tadi? Yang lain berarti salah. Oke, siapa yang salah? Cindy salah. Salahnya di mana Cindy? Oh, salah pencet. Oke. Lanjut, soal yang kedua. Coba. Siapa yang ingin maju ke depan? Menara yang satu tingginya 60 meter. Menara yang kedua tingginya 45 meter. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, beri kesempatan. Siapa yang mau maju? Ya, boleh, silakan. Yang lain paham tidak untuk soal nomor 2? Paham, masih sama ya.
Soalnya hanya dibedakan, kalau tadi soal tinggi badan, kalau ini tentang tinggi bangunan. Satuannya masih sama tidak? Masih sama. Meter dengan meter nih. Dibagi berapa? Bagi 15. Ya, jawabannya adalah 3:4. Benar? Ya, benar tadi ya. Siapa yang jawab benar? Oke. Soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah perbandingan anak kelas 7 terhadap seluruh anak. Siapa yang mau maju ke depan? Alvin mungkin? Oke, Winda ingin maju ke depan, silakan. Oke, Winda menjawab 1:5. Betul tidak? Betul. Sampai sini paham? Paham. Ada yang salah? Nomor? Ya, Leondra salah, Indri salah, Nopri salah. Ya, lain kali kita harus lebih teliti ya. Oke, ini. Silakan Melvin. Oke, sudah. Jawabannya betul atau tidak? Betul. Jadi bagaimana prosesnya? 5 ini siapa? 5-nya punya Tono. Lalu per 4 tambah 5 itu apa? Dari jumlah perbandingan. Mengapa dijumlah? Ya karena di sini ada keterangan jumlah. Baru dikalikan dengan jumlah seluruh kelereng Andi dan Tono. Dapatlah 5/9 kali 180. Tinggal dicoret. Dibagi sama-sama dibagi 9. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kalau tidak ada pertanyaan silakan kumpulkan LKPD-nya ke ketua kelompok. Silakan ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, Ibu ingatkan untuk pertemuan besok. Besok kan ada pelajaran matematika. Nah, silakan besok kita pelajari kembali tentang rasio. Jangan lupa buka ke bukunya, searching di Google boleh sebelum kita belajar. Besok kita belajar masih di rasio. Kalau hari ini kita belajar rasio dengan sejenis, satuan yang sejenis. Kalau besok dengan satuan yang berbeda. Oke, bisa? Nah, silakan pelajari di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum kita belajar itu sarapan terlebih dahulu biar lebih fokus. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, ada baiknya kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa kembali. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan senang hati, sangat puas dengan jawaban kalian, pembelajaran kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ibu ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.